Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kalau ibu nanya kabarnya, kalian harus jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita coba sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku pemahaman. Amin. Amin. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke, nah adapun yang akan kita pelajari adalah tentang teks dongeng atau cerita dongeng. Nah, dongeng merupakan cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Nah, dongeng biasanya berisi pesan dan juga amanat. Tokoh yang ada di dalam dongeng biasanya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oke, nah, dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam dongeng. Contoh dongeng yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan juga Timun Mas. Nah, masih banyak lagi ya contoh cerita dongeng. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis dongeng. Ya anak-anak, yang pertama ada mite. Nah, mite itu adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua ada legenda. Legenda merupakan dongeng yang mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul daerah tersebut. Kemudian ada fabel. Fabel merupakan dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Kemudian yang keempat ada hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kekerabatan, kehebatan, atau kepahlawanan seseorang. Kemudian yang terakhir ada parabel. Parabel merupakan dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral.
Nah, kemudian ini ada unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama ada tokoh. Tokoh yaitu pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua ada latar. Nah, latar itu adalah tempat, waktu, atau juga suasana dalam dongeng. Kemudian yang ketiga ada watak tokoh. Nah, watak tokoh itu adalah sifat tokoh dalam dongeng. Kemudian yang keempat ada alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Kemudian yang kelima ada pesan atau amanat. Nah, pesan atau amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada para pembaca. Kemudian kita akan mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Lihat, setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada tokoh yang menentang tokoh utama, ada juga karakter yang netral. Nah, yang netral itu tidak mendukung ataupun menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Kemudian kita akan mempelajari cara menemukan pesan dari teks dongeng. Nah, dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca ya anak-anak. Kemudian untuk menemukan pesan tersebut, maka kita dapat membaca atau menyimak dongeng tersebut dengan cermat. Nah, coba kalian baca, ini ada dongeng. Contoh cerita dongeng. Oke, kita baca sama-sama ya. Judulnya Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, ini ada soal, kemudian kalian jawab ya. Kalian tulis di buku latihan kalian. Kemudian akan kita bahas sama-sama. Oke anak-anak, sudah semua? Kita bahas ya. Oke, kita bahas dari nomor 1. Siapa teman pohon apel? Jawabannya
Ya, seorang anak laki-laki. Kemudian, soal nomor 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Oke, siapa yang berani jawab? Tunjuk tangannya. Iya, coba apa? Iya, benar. Jawabannya, pohon apel merasa senang. Kemudian yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Jawabannya, pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah, atau pohon apel menyediakan akar pohonnya yang tersisa sebagai tempat beristirahat. Kemudian soal nomor 4, jawabannya, pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Dan yang terakhir, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Jawabannya, pohon apel menangis karena merasa bahagia bisa bertemu bersama-sama dengan temannya lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, karena waktu pembelajaran kita pada hari ini sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini saja ya. Nah, ini Ibu ada tugas untuk kalian minggu depan, yaitu membaca teks dongeng. Nah, minggu depan kalian satu-satu maju ke depan untuk membacakan cerita dongeng yang ada di layar ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.